Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sri Mulyani Rahayu SPD MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Dalam rangka penyelenggaraan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2025, pada saat ini saya ingin berbagi praktek baik transformasi kepemimpinan sekolah melalui SILAP, Sistem Informasi Layanan Administrasi Pendidikan. Dalam program ini sudah sesuai dengan visi dan misi SMK Negeri 4 Tanjung Pinang dan pendekatan pembelajaran mendalam. Sebelum diterapkannya aplikasi SILAP, proses pencatatan kehadiran murid di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang dilakukan secara manual. Guru mencatat kehadiran murid di buku absensi setiap hari, lalu menyerahkan rekap bulanan kepada bagian tata usaha. Proses ini memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan, dan menyulitkan pemantauan kehadiran secara real time. Hal ini menyebabkan kesenjangan komunikasi dan menghambat proses pembinaan karakter murid, terutama dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Di sisi lain, sekolah menghadapi tantangan administratif yang cukup besar. Guru harus menyusun laporan kehadiran, mengarsipkan data, dan melakukan rekapitulasi manual. Ketika data absensi dibutuhkan untuk keperluan evaluasi atau rapat orang tua, proses pencarian dan verifikasi menjadi lambat dan tidak efisien. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengembangan aplikasi ini antara lain, 1. Tidak semua guru dan murid terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam kegiatan harian. 2. Merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga desain sistem harus fleksibel dan adaptif. 3. Aplikasi harus didesain sederhana dan memiliki tampilan yang mudah digunakan oleh semua kalangan. 4. Sistem harus mencatat data kehadiran, pelanggaran, dan aktivitas murid secara real-time dan terintegrasi. Yang 5. Sistem keamanan harus dirancang secara ketat agar tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh murid, sehingga integritas data kehadiran tetap terjaga dan tidak rentan terhadap pembobolan. Menghadapi tantangan tersebut, saya perlu membangun ekosistem digital yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. SILAP bukan hanya sekedar proyek, tetapi juga mewujudkan pendekatan pembelajaran mendalam melalui 8 dimensi profil lulusan. Langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama, menyusun proyek pembelajaran dengan membuat aplikasi SILAP, Sistem Informasi Layanan Administrasi Pendidikan, dengan fitur-fitur utama sebagai berikut. Menu presensi kelas, menu presensi kegiatan sekolah, menu catatan pelanggaran, dashboard integrasi, dan laporan analisis. Yang kedua, sosialisasi. Kepala sekolah mensosialisasikan aplikasi SILAP yang dibuat oleh murid dengan pendampingan guru dan model pembelajaran Teaching Factory. Guru diajak memahami bahwa SILAP dalam pembelajaran Teaching Factory bukan sekedar aplikasi presensi, tetapi juga alat refleksi untuk pembinaan murid. Yang ketiga, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dengan cara menginput data presensi dan membaca laporan analisis sederhana. Yang keempat yaitu melakukan uji coba. Dari hasil uji coba aplikasi SILAP kelas 10 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 September 2025 menunjukkan bahwa murid masih belum terbiasa menggunakan aplikasi sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian, aplikasinya membutuhkan tambahan fitur audit presensi, rekap,
status kehadiran. Dan yang terakhir, wali kelas sudah dapat sosialisasi dan bimbingan di lapangan, tetapi masih terjadi beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi untuk menginput apresiasi siswa. Dari hasil uji coba kedua, yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 26 September 2025, yang diuji cobakan kelas 11 dan 10. Hasilnya, siswa kelas 10 sebagian besar sudah menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan kelas 11 masih belum terbiasa. Aplikasinya juga ada penambahan fitur yang awalnya guru piket tidak bisa dicetak agenda harian, sekarang sudah bisa. Yang terakhir, wali kelas sebagian besar sudah terbiasa menggunakan aplikasi. Kemudian yang kelima, integrasi sistem di seluruh kelas. Setelah tahap uji coba berhasil, silap diterapkan di semua kelas. Saya selaku kepala sekolah membuat kebijakan agar pencatatan kehadiran dan pelanggaran seluruh siswa dilakukan melalui sistem ini. Yang keenam, pendampingan berkelanjutan. Guru diberi pendampingan untuk memastikan silap digunakan secara konsisten. Wali kelas, BK, dan kesiswaan didorong aktif membaca laporan dan menindaklanjuti data yang masuk. Berdasarkan hasil survei yang pertama, yaitu instrumen sebelum dan sesudah menggunakan silap. Yang kedua, hasil survei instrumen silap dalam pendekatan pembelajaran mendalam model Teaching Factory mengacu pada 8 dimensi profil lulusan. Berdasarkan hasil survei sebelum menggunakan aplikasi silap, terhadap efektivitas ditemukan bahwa sistem manual memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan, dan sistem digital jauh lebih unggul dibandingkan dengan manual, baik dari segi efisiensi, akurasi, akselerabilitas data, maupun kontribusi terhadap pembinaan murid. Oleh sebab itu, penerapan aplikasi silap secara menyeluruh sangat direkomendasikan untuk mendukung transformasi dan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil instrumen dalam pendekatan pembelajaran mendalam model Teaching Factory mengacu pada 8 dimensi profil lulusan secara umum, murid menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai inti seperti keimanan, ketakwaan, kesehatan, dan kewargaan. Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam dimensi penalaran kritis, kemandirian, kreativitas, dan komunikasi. Dengan dukungan seluruh elemen sekolah, aplikasi silap diharapkan terus berkembang menjadi sistem yang mendukung administrasi pendidikan dan juga menjadi pendekatan pembelajaran mendalam melalui model Teaching Factory mengacu pada 8 dimensi profil lulusan. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Yayu. Inovasi ini merupakan terobosan baru digitalisasi yang dibuat oleh siswa yang mencakup 8 dimensi profil lulusan yang dapat dipergunakan dalam perubahan absen siswa manual berbasis digital. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Yayu Sri Mulyani Rahayu, melalui aplikasi Silap. Aplikasi ini menjadi terobosan luar biasa dalam pembinaan murid SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Kehadiran aplikasi ini membantu guru BK bekerja lebih efisien, terarah, dan modern. Semoga inovasi ini terus berkembang dan menginspirasi sekolah lain untuk bertransformasi secara digital. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Ibu Yayu melalui aplikasi Silap. Aplikasi ini menjadi terobosan luar biasa dalam ketertiban murid. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi inovasi absensi digital yang dilakukan oleh Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang sehingga menjadi terobosan luar biasa untuk menjaga ketertiban murid. Demikianlah berbagi praktek baik saya. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.